Kata seorang pendeta Tao tua, aku memiliki tubuh yin ekstrim. Aku harus dekat dengan naga sejati agar bisa hidup sampai tua. Ayahku pun menggunakan jasa militernya untuk membuat keributan. Dan ranjang naga milik putra mahkota cilik pun dibagi dua untukku. Aku tidur sambil memeluk putra mahkota selama 10 tahun. Saat upacara kedewasaanku, dia mencegatku di gerbang istana. Kita berbagi ranjang naga selama 10 tahun. Lalu kau mau pergi begitu saja? Kau anggap aku ini apa? Ayahku adalah jenderal penjaga negara yang gagah berani. Beliau baru mendapatkan seorang putri saat usia paruh baya. Seluruh keluarga menyayanginya seperti biji mata sendiri. Gadis kecil ini memiliki tubuh yin ekstrim. Sementara itu, kediaman jenderal dipenuhi dengan aura permusuhan yang pekat. Kasihan dia, setiap malam selalu ketakutan karena diganggu hantu. Saat usianya mencapai 6 tahun, jiwanya seakan terbang karena ketakutan. Dan begitulah caraku berpindah ke tubuh ini, tepat sebelum musim pertama dimulai. Dia harus terus berada di dekat naga sejati agar jiwanya tidak pergi. Ayah naga sejati. Kalau begitu, satu-satunya jalan adalah memberontak, dasar kau pemberontak. Hei, orang tua, berhenti. Ayahku sangat marah, ia mengambil palu dan langsung mengejar. Satu ruangan sampai bergetar dan gaduh. Astaga, kenapa kau tidak pergi memohon pada Yang Mulia saja? Minta agar Zizi kita diangkat menjadi putri angkatnya. Dengan begitu, Zizi bisa selalu berada di sisi Yang Mulia. Kalau siang hari sih gampang. Lalu bagaimana saat malam hari? Yang Mulia Kaisar Khan sedang di puncak masa mudanya. Malam hari, bukankah beliau butuh seseorang untuk menemaninya? Tidak mungkin kan beliau tidur sambil membawa Zizi. Lalu bagaimana nasib Zizi kita? Kalau begitu, beta hanya punya satu jalan, yaitu memberontak. Aduh, kau ini membuatku cemas saja. Cekak-cekak, keluarga ini memang benar-benar. Putra Kaisar juga boleh, kan? Ayahku tiba-tiba menepuk pahanya, akhirnya otaknya berfungsi juga. Benar juga, ya. Putra mahkota, dia kan hanya 3 tahun lebih tua dari Zizi. Putra mahkota juga boleh. Ibuku merasa senang sekaligus khawatir. Apa Yang Mulia Kaisar akan menyetujuinya? Kalau beliau tidak setuju, aku akan mengamuk. Selesai bicara, dia langsung menggendongku. Lalu dengan terburu-buru, dia menerobos masuk ke istana. Di dalam ruang belajar Kaisar. Mata Kaisar hampir copot karena melotot. Kamu mau putra mahkota beta menghangatkan selimut untuk putrimu. Hamba ini tidak berguna. Hanya tahu cara membunuh musuh di medan perang. Pada akhirnya malah mencelakakan putri hamba satu-satunya. Wajah Kaisar tampak sangat tidak senang. Kamu hanya punya satu putri. Memangnya tuanku hanya punya satu putra? Bukankah putra mahkota itu anak keempat? Apa 3 yang pertama itu bukan darah daging tuanku? Beta bilang pewaris tahta. Nah, kan masih ada 3 putra lagi. Pinjamkan 1 untuk hamba. Setelah selesai dipakai, pasti hamba kembalikan. Kulihat alis Kaisar mulai terangkat marah. Dia sepertinya akan meledak dan mengulitiku hidup-hidup. Aku menyelinap keluar dari bawah lengan ayahku. Dengan mengendap-endap, aku merangkak ke sisi singgasana naga. Kuulurkan tangan mungilku dan menarik jubah naga Kaisar. Dengan sekuat tenaga, aku memaksakan 2 tetes air mata keluar. Aku ini kalau tidur sangat manis, loh. Aku hanya akan meringkuk di dekat kaki kakak putra mahkota. Cuma butuh tempat sedikit saja, kok. Aku janji tidak akan mengganggunya. Suaraku semakin mengecil. Melihat tingkahku yang memelas, Kaisar pun terpaku. Amarahnya mereda, lalu dia menunduk untuk memperhatikanku dengan saksama. Namamu Sen Zizi. Wajahmu tidak mirip dengan ayahmu yang kasar itu, iya. Sangat cocok dengan putra mahkota. Biarkan Zizi tinggal di istana. Katakan pada orang luar kalau dia diasuh oleh Ibu Suri. Jenderal Sen telah bekerja keras dan berjasa besar. Beta juga tidak tega melihatmu yang berambut putih harus mengantar kepergian yang berambut hitam. Akhirnya beres juga. Ranjang naga putra mahkota, aku datang. Ayah dan ibuku takut Kaisar akan berubah pikiran. Malam itu juga mereka mengemasku dan membawaku ke istana timur. Pelayanku, si Aner, juga ikut diboyong bersamaku. Kasim kepala istana timur, Zheng Dekuan, membawa sebuah titah Kaisar. Dia sudah menunggu di depan gerbang istana sejak tadi. Ini pasti Nona Sen, ya. Benar-benar tuan putri kecil yang cantik dan menggemaskan. Mulai sekarang, anggap saja ini rumah Nyonya. Jika ada apa-apa, Nyonya perintahkan saja hamba.
Dia mengantarku sepanjang jalan menuju kamar putra mahkota. Yang mulia saat ini masih mengikuti pelajaran malam. Nona muda istirahat saja dulu. Yang mulia mungkin sebentar lagi akan kembali. Baik, terima kasih, Kasim. Wah, kamar tidur putra mahkota ini mewah sekali. Terasa licin saat disentuh. Dan tercium aroma kayu yang tidak sedap. Hanya saja terasa agak sepi. Kian, cepat pasangkan kasurku yang empuk itu. Baik, Nona. Oh ya, hari sudah mau gelap. Nyalakan semua lentera untukku. Jangan sampai ada yang terlewat satupun. Siap laksanakan, Sianggar dengan sigap menyiapkannya. Setelah aku selesai bersih-bersih, aku langsung menyelinap masuk ke dalam selimut. Membungkus diri rapat-rapat dan mulai menunggu para hantu mulai bekerja. Orang lain bertransmigrasi untuk bertarung di istana demi kekuasaan. Sedangkan transmigrasiku adalah petualangan bersama para hantu. Aku tidak tahu hantu di istana putra mahkota ini. Apakah berbeda dengan tetangga lamaku di kediaman jenderal? Semakin gelap langit. Bayangan-bayangan itu menjadi semakin jelas. Ya Tuhan, istana putra mahkota ini juga tidak bersih. Di atas balok atap, tergantung seorang kakak berambut panjang. Di lantai dekat pintu, ada separuh badan seorang Kasim yang merangkak. Di bawah meja tulis. Sepertinya ada sesuatu yang bergerak dan bergemerisik. Jantung kecilku ini berdebar kencang sampai rasanya mau copot. Sianggar melihat wajahku pucat pasi. Dia segera datang memelukku, Nona. Apa kau melihatnya lagi? Melihat mereka? Tolong, saat melihat benda dari bawah meja tulis itu. Benda kotor itu tiba-tiba terbang keluar. Aku sangat ketakutan sampai memejamkan mata. Tepat pada saat itu, terdengar suara seorang pemuda yang jernih. Kenapa di dalam kamarku ini sepertinya ada orang? Putra mahkota sudah kembali. Kasim Zhang yang berjaga di pintu segera merendahkan suaranya. Dan melapor kepadanya. Sepertinya nona muda. Kalian semua mundurlah. Kisah selir Sisi Wu ternyata benar seperti yang dirumorkan. Muda tapi dewasa. Yang aneh adalah suaranya. Begitu terdengar, para arwah gentayangan yang buas di toko ini langsung diam membeku. Pintu didorong terbuka. Dia masuk. Wah, pemuda yang sangat tampan. Pantas saja kaisar yang menyukai keindahan begitu menyayanginya seperti biji matanya. Matanya menyapu ke arahku di ranjang, yang terbungkus seperti kepompong. Dan gemetar tak karuan. Alisnya berkerut. Raut wajahnya menjadi suram. Jelas dia tidak suka dengan kehadiranku yang tiba-tiba ini. Sianggar ketakutan dan langsung menyelinap keluar. Di toko yang besar ini, hanya tersisa aku dan dia, saling tatap dalam diam. Suasananya menjadi tegang. Aku memberanikan diri berdeham. Lalu memaksakan senyum manis. Kakak putra mahkota. Anda mau tidur di sisi dalam atau sisi luar? Dia menatapku selama beberapa detik. Akhirnya, dia memijat pelipisnya dengan pasrah. Dia menghela napas pelan. Aku tidur di sisi luar saja. Itu artinya dia mengizinkanku tidur di sini juga. Aku segera berbaring di sisi paling dalam ranjang. Berpura-pura menjadi sangat penurut. Putra mahkota berbalik dan masuk ke kamar dalam untuk bersih-bersih. Begitu dia pergi, para arwah gentayangan itu seolah mencair dari kebekuan. Dan mulai aktif kembali. Ternyata mereka hanya berani pada yang lemah dan takut pada yang kuat. Sengaja memilihku yang tak berdaya ini untuk diganggu. Aku marah sekaligus takut. Dalam hati aku berteriak, putra mahkota kecil, cepatlah kembali. Menunggunya hingga akhirnya. Dia keluar. Cakar dingin para arwah itu hampir menyentuh rambutku. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Saat itu, aku merasa seluruh tubuhnya memancarkan kehangatan dan cahaya suci. Dia benar-benar seperti penyelamatku. Putra mahkota kecil itu meniup lampu terakhir hingga padam. Lalu dengan perlahan naik ke atas ranjang. Dalam kegelapan, suaranya terdengar tepat di sebelah telingaku. Namamu Zizi. Kakak putra mahkota, kalau kakak. Namaku Xiao Chen. Aku dengar dari Kasim Zhang. Katanya fisikmu istimewa. Jadi kamu perlu dilindungi. Iya. Begitu kakak muncul, para hantu itu langsung menghilang tanpa jejak. Aku diam-diam mengulurkan jari kelingkingku. Mencoba mengait tangannya. Aku hanya mendengarnya menghela napas pelan. Guru besar pernah berkata, pria dan wanita tidak boleh duduk bersama setelah usia 7 tahun. Yang kita lakukan ini tidak sesuai aturan. Tapi Sang Buddha juga pernah berkata, menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Kakak putra mahkota. Bukankah kakak sedang menyelamatkan nyawaku? Aku buru-buru mengeluarkan argumen pamungkasku.
Dia berpikir sejenak. Aku tidak punya adik perempuan. Mulai sekarang, kau adalah adikku. Kakak akan melindungimu. Xiao Chen berjanji dengan sungguh-sungguh dan penuh tekad. Lalu, dia menggenggam tanganku. Tidurlah, Zizi. Jangan-jangan putra mahkota kecil ini terobsesi dengan adik perempuan, ya. Malam itu, tidak ada lagi hantu kelaparan yang masuk dan mengacaukan mimpiku. Dengan tangannya menggenggamku, aku tidur dengan sangat nyenyak dan pulas. Sejak saat itu, aku dan Xiao Chen memulai kehidupan bersama yang penuh kekacauan. Seluruh istana sudah mendengar kabar. Katanya aku telah menarik perhatian Ibu Suri dan dibawa ke istana untuk dididik langsung oleh beliau. Hehe, mana mereka tahu bahwa di belakang istana Cining ada sebuah pintu kecil yang terhubung langsung ke taman belakang istana timur. Pada siang hari, aku belajar bersama para pangeran dan putri di ruang belajar kerajaan. Aku sengaja berpura-pura tidak akrab dengan Xiao Chen. Saat malam, setelah menemani Ibu Suri makan malam, aku langsung bergegas lari lewat pintu kecil itu kembali ke istana timur. Dengan penuh harap menunggu Xiao Chen datang untuk mengusir para hantu. Xiao Chen itu orangnya, rajinnya kebangetan. Setiap kali, dia selalu belajar sampai larut malam baru menyelesaikan pelajaran malamnya. Hantu-hantu itu pintar sekali. Mereka sudah lama mengetahui polanya. Sengaja memilih waktu ini untuk menakut-nakutiku. Mungkin mereka tahu kalau waktuku mepet dan tugasku berat. Mereka bahkan tidak pakai basa-basi lagi. Langsung mengeluarkan jurus andalan mereka. Setelah setengah bulan menonton pertunjukan hantu Istana Timur, aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku mulai memikirkan sebuah ide licik. Tidak bisa begini, aku harus mencari cara untuk menggagalkan pelajaran malam yang menyiksa ini. Peraturan pelajaran malam guru besar Li ini sangat ketat. Hanya para pangeran yang berhak mengikutinya. Kalau ditanya siapa yang paling membenci pelajaran malam ini di istana selain aku, itu adalah pangeran ketiga, Xiao Heng. Si gendut kecil itu sudah beberapa kali mengeluh kepadaku. Katanya, pelajaran malam sialan ini membuatnya selalu telat makan. Alhasil, dengan seekor ayam pengemis, aku dengan mudah menjadikannya sekutuku. Malam itu, dalam perjalanan pulang guru besar Li, dia bertemu dengan dua hantu kecil, satu gemuk dan satu pendek. Aku meniru sepenuhnya keahlian andalan para hantu Istana Timur, dan langsung membuat guru besar Li pingsan ketakutan. Gawat, ini keterlaluan. Sambil gemetaran, aku menyenggol Xiao Heng. Kita harus bagaimana? Masih perlu ditanya. Hukuman mati. Jawaban Xiao Heng begitu lugas. Jadilah, malam itu di paviliun tabib istana. Dua anak kecil menyerbu masuk dengan tergesa-gesa. Berteriak-teriak minta tolong. Guru besar Li berhasil diselamatkan. Kasihan kepala tabib yang sudah tua itu. Hampir saja pingsan lagi gara-gara kami. Gara-gara keributan ini. Untuk pertama kalinya dalam gabungan dua kehidupanku, orang tuaku dipanggil. Kaisar langsung mengadu begitu bicara. Hanya karena masalah sepele ini. Ayahku saat itu langsung bengong. Dia pikir terjadi kerusuhan besar lagi di perbatasan. Saking paniknya, dia lari kemari hanya dengan memakai sebelah kaus kaki. Kalau bicara soal tebal muka, ayahkulah jagonya. Dia melirik ke arah putra mahkota, model. Dia bahkan membungkuk dalam-dalam demi putrinya yang bernilai 180.000 ini. Mulai sekarang, hamba titipkan dia pada Yang Mulia Putra Mahkota untuk dididik. Silakan pukul jika memang perlu. Marahi saja jika memang perlu. Jangan sekali-kali sungkan karena hamba. Jenderal Sen, Anda terlalu berlebihan. Aku hanya tahu dia adalah adikku. Aku, sebagai kakaknya, tentu harus mendisiplinkannya jika perlu. Melihat ekspresi serius Xiao Chen yang persis seperti kakak terbaik di dunia. Dalam hatiku aku diam-diam kegirangan. Tapi ternyata, kesenanganku langsung berubah menjadi petaka. Tangan kiriku yang putih dan mungil, yang montok itu, saat itu juga langsung ditarik oleh Xiao Chen. Lalu, plak, 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 dihantam 10 kali dengan penggaris. Rasa sakitnya yang menusuk membuatku terkesiap. Telapak tanganku terasa panas seperti terbakar. Aku bahkan bertanya padanya kenapa hanya memukul tangan kiriku. Karena tangan kananmu harus dipakai untuk hukuman menyalin buku. Bukannya tadi katanya tidak ada waktu. Akhirnya, aku pun lari ke istana Cining. Langsung merebahkan diri di pangkuan Ibu Suri sambil menangis sesenggukan mengadu. Aku bahkan sengaja memperlihatkan tanganku yang bengkak seperti bakpao. Tangan kiriku kugoyang-goyangkan di depan mata beliau. Nenek, tolong sadarkan kakak putra mahkota. Kakak sudah memukul tangan Zizi sampai bengkak.
Ibu Suri merasa begitu kasihan sampai menepuk-nepuk pahanya. Aduh, aduh. Si Xiao Chen ini kalau memukul kok tidak pakai perasaan, ya. Sayangku sampai dipukul merah begini olehnya. Dia juga menghukum Zizi untuk menyalin peraturan istana sebanyak 50 kali. Wah, itu terlalu banyak. Tapi sekarang dia adalah putra mahkota, itu keputusannya. Nenek juga tidak bisa terang-terangan menentangnya dan membuatnya kehilangan muka. Meskipun Xiao Chen tidak terlalu tua, tapi gayanya sebagai putra mahkota itu bukan main-main. Kalau dia mau menghukumku, bahkan Nenek Suri pun tidak bisa menghentikannya. Aku menahan dongkol di dalam hati. Sambil sesenggukan menahan ingus. Sambil menggertakkan gigi, aku melanjutkan perjuanganku dengan tumpukan peraturan istana itu. Dalam hati, aku sudah mengutuk Xiao Chen dan 18 generasi leluhurnya. Saat aku sedang menyalin dengan wajah geram, si gendut Xiao Heng menyelinap masuk dengan mengendap-endap. Wajah Xiao Heng menunjukkan ekspresi penuh rasa bersalah. Dia mendekat dan langsung menarik tanganku. Bahkan dengan rajinnya, ia mendekatkan mulutnya untuk meniup-niup. Aku sedang kesal bukan main. Dengan kesal aku membuang muka. Aku tidak mau memedulikan siapapun. Tapi Xiao Heng jadi panik, jangan abaikan aku, dong. Masalah hari itu, tadinya aku sudah menanggung semuanya sendirian. Ayahanda Kaisar sampai memukuliku hingga babak belur. Siapa sangka, Sidi malah menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Dan akhirnya menyeretmu ke dalamnya. Begitu aku dengar kamu juga ikut dihukum. Aku langsung bergegas kemari sambil menahan sakit. Sambil berkata begitu, Xiao Heng dengan penuh rahasia mengeluarkan sepot salep dari lengan bajunya. Ia mengambil segumpal besar dan langsung membubuhkannya di tanganku. Ini salep yang baru kupakai separuh. Cobalah, manjur sekali, loh. Rasanya dingin-dingin sejuk. Sepertinya memang terasa sedikit lebih nyaman. Rasa sejuk di tanganku membuat ekspresiku terlihat sedikit lebih baik. Dalam hati aku berpikir, si gendut ini ternyata lumayan juga di saat genting. Tidak seperti Xiao Chen yang munafik itu. Di mulut saja memanggilku, adik, dengan begitu akrab. Tapi hatinya lebih keras dari batu. Tunggu sebentar, aku tiba-tiba sadar. Baru dipakai separuh. Jangan-jangan kamu pakai salep untuk pantatmu. Untuk mengolesi tanganku. Seketika aku langsung meledak. Kuangkat kakiku dan langsung menendangnya. Pelan-pelan, pantatku masih sakit, tahu. Si gendut menjerit kesakitan. Seketika dia melesat seperti bakso yang terpental. Saking marahnya, aku langsung lari mengejarnya. Dia berlari tunggang langgang di depan. Sementara aku mengejarnya dari belakang dengan aura membunuh. Setelah berkejar-kejaran melewati banyak tikungan, si gendut itu pun menghilang. Aku berhenti dengan napas terengah-engah. Loh, kenapa tempat ini begitu menyeramkan? Terasa begitu suram. Jangan-jangan, ini istana dingin. Kakiku entah tersandung apa. Gedebuk. Aku langsung terperosok ke dalam sebuah sumur kering. Tolong, ada orang tidak model. Aku ini bukannya sengaja mengantar nyawa. Langsung jatuh ke sarang para arwah, kan? Aku pun mendongak. Ya Tuhan. Mulut sumur itu dikelilingi penuh oleh kepala-kepala. Aku yang lihat duluan, jangan ada yang merebut dariku. Siapa bilang siapa cepat dia dapat? Aku tidak melihatnya. Aku tidak melihatnya. Tidak ada apa-apa. Aku buru-buru menundukkan kepalaku. Memejamkan mata erat-erat, berpura-pura tidak melihat apapun. Dalam hati, aku mengutuk Xiao Heng sialan itu. Aku memakinya habis-habisan. Sambil memaki, air mataku mulai menetes tak terbendung. Tangisanku ini malah membuat keadaan jadi lebih buruk. Para arwah itu jadi semakin bersemangat seperti kesetanan. Entah arwah kurang ajar mana yang ada di bawahku. Dia malah mengulurkan tangan dan menangkap kakiku. Astaga, aku ketakutan setengah mati. Aku mulai berteriak histeris, tolong. Siapapun yang bisa menarikku keluar dari tempat sialan ini. Akan kuanggap sebagai kakaknya seumur hidup. Bukan sebagai leluhur. Tepat saat aku benar-benar putus asa. Tiba-tiba terdengar suara yang jernih dari kejauhan, iya. Itu kamu, tunggu. Suara ini, bukankah ini suara pangeran kecil? Aku cepat-cepat mengorek telingaku. Khawatir kalau aku berhalusinasi karena terlalu takut. Dengan sekuat tenaga, aku balas berteriak, tolong. Aku di sini. Dalam sekejap mata, Xiao Chen sudah tiba di tepi sumur. Begitu Xiao Chen muncul, para arwah yang tadinya begitu sombong langsung lenyap tak berbekas. Wah, naga sejati memang berbeda.
Kekuatannya ini benar-benar luar biasa. Setelah berhasil lolos dari maut, seluruh tubuhku lemas dan aku terkulai di pelukan Xiao Chen. Kenapa kamu baru datang? Aku takut sekali. Ada banyak sekali hantu. Mereka mengelilingiku. Tenanglah. Jangan takut, jangan takut. Kakak ada di sini. Mereka bukan hanya menakut-nakutiku. Dia bahkan mengulurkan tangan untuk memegang kakiku. Menjijikkan sekali. Saat menceritakan ini, aku tidak bisa menahannya lagi. Dan langsung menangis meraung-raung. Mendengar itu, alis Xiao Chen berkerut. Tapi yang mengejutkan adalah, dia malah dengan lembut melepaskan sepatuku. Kakiku yang kecil, dingin, dan kotor itu. Langsung dia dekap di dalam pelukannya yang hangat. Sampai anak baik ini tidak menangis lagi. Kekuatan naga kakak melindungimu. Pelukannya sangat hangat. Isak tangisku perlahan-lahan mereda. Dan aku pun tertidur lelap. Sejak insiden mengerikan di dasar sumur itu, hubungan persaudaraanku dengan sang putra mahkota cilik meningkat pesat. Sepertinya putra mahkota Xiao Chen tiba-tiba mengaktifkan mode kakak super sayang adik. Dia mulai memanjakanku selangit. Zizi pasti suka yang ini. Yang itu simpan untuk Zizi. Dia pasti akan membutuhkannya nanti. Harta karun berharga di gudang paman kaisar. Entah bagaimana caranya, dia selalu berhasil memindahkannya satu persatu ke gudang kecilku. Benar, dia bahkan secara diam-diam membuatkan gudang kecil untukku di Istana Timur. Katanya, itu khusus untuk mengumpulkan mahar pernikahanku. Ya ampun, aku baru berumur 6 tahun. Setidaknya masih ada 10 tahun lagi. Melihat caranya mengumpulkan barang-barang ini. Gudang kecilku ini sepertinya harus diperluas 3-5 kali lagi. Tapi, dia juga tidak membiarkanku berbuat sesuka hati. Setiap kali menyangkut pelajaran dan tata krama, dia langsung beralih ke mode batu. Wajahnya menjadi sangat serius tanpa ampun. Mau pura-pura sakit. Untuk bolos pelajaran, jangan harap. Mau menyuruh Kasim cilik menyalin tugas, pasti ketahuan basah. Apalagi mau menyelinap keluar untuk bermain dengan Xiao Heng, jangan pernah berpikir tentang itu. Matanya itu sangat tajam. Oh ya, bahkan soal makanan pun dia atur. Dia selalu bilang kondisi tubuhku cenderung dingin. Dia melarangku menyentuh makanan mentah dan dingin. Tentu saja aku tak mendengarkannya. Mana mungkin musim panas tidak makan es. Kalau begitu, apa serunya hidup ini? Di bawah perawatan Xiao Chen yang sangat telaten, hidupku berjalan dengan nyaman dan tenteram. Bahkan setelah paman kaisar memberikannya beberapa adik perempuan lagi. Tapi posisiku di hatinya tak akan bisa digantikan oleh siapapun. Akhirnya, setelah gudang harta karun kecilku mengalami perluasan untuk yang ketiga kalinya, hehe. Gadis ini akhirnya tumbuh dewasa. Malam itu, tiba-tiba perut bagian bawahku terasa sakit bukan main. Lalu aku merasakan aliran hangat mengalir keluar. Berdasarkan pengalamanku di kehidupan sebelumnya, aku langsung tahu apa yang sedang terjadi. Tapi, kenapa bisa sesakit ini? Seluruh tubuhku langsung meringkuk menjadi bola. Keringat dingin langsung bercucuran. Gerakanku ini langsung membangunkan Xiao Chen. Cici, kamu kenapa? Melihat kondisiku, dia menjadi panik. Jangan takut. Aku akan segera menyuruh Kasim Zhang memanggil tabib istana. Dia menyibakkan selimut dan hendak turun dari ranjang. Jangan panggil tabib istana. Kalau sampai tabib istana tahu aku tidur di Istana Timur, bisa gawat. Tapi kamu berdarah. Saking malunya, aku membenamkan wajah ke dalam selimut dan berbisik. Itu. Lagi datang bulan. Mendengar itu, Xiao Chen langsung membeku. Wajah tampannya itu langsung memerah sampai ke telinga. Dia terlihat lebih canggung daripadaku. Aku akan panggil Xianger. Kamu tunggu di sini. Belum selesai dia bicara, dia sudah bergegas lari keluar pintu. Setelah Xianger membantuku bersih-bersih dan kembali berbaring, langit di luar sudah mulai terang. Xiao Chen akhirnya tidak tidur lagi. Dia berbaring menyamping di sebelahku. Tangannya yang besar, dari balik bajuku. Dengan hati-hati ia menaruh tangannya di perutku yang dingin. Dan ia pun memulai mode mengomelnya lagi. Sedikitpun yang dingin-dingin tidak boleh disentuh. Dengar, tidak, walaupun kamu sangat menginginkannya. Tidak boleh. Soal Nenek Suri, aku harus pergi menemuinya secara pribadi. Agar beliau tidak luluh hatinya. Lalu membiarkan si cerdik sepertimu ini mencari celah. Tidak, aku tetap harus membuatnya 199. Kenapa bisa sesakit ini? Padahal sebelumnya,
dia sendiri sedang dalam masa penyembuhan. Aku tidak tahu apakah karena telapak tangannya yang terus-menerus mengalirkan kehangatan, yang meredakan rasa sakit ini, atau karena suaranya yang tak henti-hentinya mengomel, benar-benar punya efek hipnotis. Kesadaranku perlahan-lahan memudar. Tepat saat aku hampir tertidur pulas, aku sepertinya mendengar ia menghela napas. Zizi, kita benar-benar sudah dewasa. Di bawah perhatian berlebihan Xiao Chen, masalah kecilku soal datang bulan ini tersebar sampai seluruh istana belakang mengetahuinya. Bahkan dari nenek suri pun aku tidak bisa mendapatkan minuman dingin fermentasi kesukaanku. Hasratku yang menggebu-gebu membuatku tersiksa. Aku pun mendapat sebuah ide cemerlang. Aku teringat pada para selir paman kaisar di istana ini. Dapur kecil milik Yang Mulia Selir Sulah yang paling sesuai dengan seleraku. Aku menyelinap masuk, sudah sangat hafal dengan jalannya. Targetku terkunci pada sorbet leci di dalam kotak es. Tanganku baru saja menyentuh pinggiran mangkuk. Sebuah tangan besar tiba-tiba menjengkeram pergelangan tanganku. Sangat gelap dan legam. Dari mana datangnya pencuri kecil ini? Kenapa suara ini terdengar tidak asing? Dengan bingung, aku menoleh untuk melihat. Wah, seorang tuan muda yang tampan dengan alis tebal dan mata berbinar. Hanya saja warna kulitnya terlalu gelap karena terbakar matahari. Zizi, pria tampan berkulit gelap itu melihat wajahku dengan jelas. Dengan gembira ia langsung memelukku. Ah, aku tertegun. Aku sedikit meronta di dalam pelukannya. Ini aku, Xiao Heng. Dia melepaskanku dan tersenyum lebar, memperlihatkan deretan giginya yang putih. Astaga, bola mataku hampir saja copot. Aku mengelilinginya, mengamatinya dari atas ke bawah. Kenapa kamu jadi kurus begini? Dan kulitmu juga jadi gosong. Ayahanda Kaisar mengirimku ke barak militer untuk berlatih. Terkena panas dan hujan, mana mungkin tidak berubah. Sudah 5 tahun kita tidak bertemu. Melihat teman masa kecilku ini, hatiku merasa geli sekaligus sedikit kasihan. Xiao Heng menarikku. Lalu kami duduk di anak tangga depan pintu dapur kecil. Kami berdua pun duduk berdampingan, saling berbagi semangkuk es serut manis itu. Kami mengobrol santai tentang apa yang terjadi selama beberapa tahun ini. Tanpa sadar, matahari mulai terbenam, dan langit pun sudah hampir gelap. Tiba-tiba aku teringat, celaka. Xiao Chen masih menungguku untuk makan malam bersama. Gendut kecil, aku harus pergi. Xiao Heng bergegas bangkit dan menarik lengan bajuku. Dia tampak sedikit malu-malu. Dengan sedikit gugup, dia mengeluarkan sebuah benda kecil dari lengan bajunya dan meletakkannya di telapak tanganku. Ini aku ukir sendiri saat iseng. Jangan diejek, ya. Aku menunduk untuk melihatnya lebih dekat. Ternyata sebuah ukiran kayu kecil berbentuk anak perempuan. Wajahnya memancarkan pesona lugu yang kekanak-kanakan. Ini aku, Xiao Heng mengangguk, heeh. Ini dirimu waktu berumur 10 tahun. Setelah itu, aku pergi selama 5 tahun. Dia menggaruk kepalanya, lalu tersenyum dengan malu-malu. Mataku terasa sedikit perih. Aku mengendus pelan. Aku maju selangkah dan memeluknya dengan lembut. Gendut kecil, aku membenamkan kepalaku di bahunya. Aku berkata dengan suara teredam, senang sekali kamu sudah kembali. Saat aku kembali ke Istana Timur, langit sudah benar-benar gelap. Sejak insiden di Istana Dingin yang hampir mencelakaiku, Xiao Chen tidak pernah lagi membiarkanku sendirian setelah hari gelap. Aku berjingkat-jingkat masuk ke dalam kamar. Sekilas, aku langsung melihat Xiao Chen duduk tegak di depan meja kerjanya. Makanan malam di atas meja tidak tersentuh sama sekali. Kelihatannya sudah dingin sekali. Kakak, kenapa tidak makan duluan, sih? Aku segera menghampirinya. Seperti biasa, aku menarik-narik lengan bajunya. Aku ingin bermanja-manja agar bisa lolos. Tapi, pergelangan tanganku tiba-tiba dicengkeram olehnya. Cengkeramannya cukup kuat. Zizi pergi kemana? Dia mengangkat matanya dan menatapku. Suaranya berat, tidak terdengar emosi apapun. Kucing luwak di taman kerajaan melahirkan anak. Menurutku anak-anak kucing itu lucu sekali. Aku jadi asyik bermain sampai lupa waktu. Mana berani aku menyinggung soal diam-diam makan es krim. Aku pun asal berbohong saja. Sejak kapan Zizi belajar berbohong? Suaranya yang berat tiba-tiba menjadi dingin. Jantungku mencelos. Saking takutnya, aku sampai meringkuk. Aku kan cuma diam-diam makan setengah mangkuk es krim. Apa perlu sampai semarah ini? Xiao Heng sudah kembali. Ujung jarinya yang dingin
mengusap pergelangan tanganku, tidak terlalu ringan ataupun berat. Selama ini, apa kamu merindukannya? Aku terpaku. Kenapa tiba-tiba membahas si gendut kecil? Tanpa sadar, aku menjawab dengan jujur, tentu saja rindu. Tentu saja aku merindukannya. Di istana ini, selain Xiao Chen, hanya si gendut kecil yang paling cocok denganku. Dia itu asyik sekali diajak bermain. Dia tahu betul di mana ada makanan enak dan tempat seru. Selama 5 tahun dia pergi, aku bosan setengah mati. Xiao Chen tertawa dingin. Wajahnya begitu muram, auranya sangat dingin. Rupanya sudah besar, ya. Hanya karena semangkuk es krim. Amarahnya ini benar-benar tidak masuk akal. Tapi melihat wajahnya yang seperti badai akan datang. Lalu teringat penggaris hukuman yang berdebu di dalam lemarinya. Aku memutuskan lebih baik mengaku jujur. Kakak, aku bertanya dengan hati-hati. Apa kakak marah padaku? Ini salahku. Seharusnya aku tidak diam-diam makan es puding. Aku segera mengakui kesalahanku. Sekalian menyeret orang lain untuk disalahkan juga. Tapi aku bersumpah, aku hanya makan setengah mangkuk. Setengah mangkuk sisanya masuk ke dalam perut Xiao Heng. Dia menggebrak meja dengan marah. Beginikah caraku mengajarimu selama ini? Kamu sekarang sudah menjadi gadis dewasa. Harus menjaga jarak dengan laki-laki lain. Tapi kamu, bukan hanya berbagi sendok dengannya. Bahkan memeluknya lebih dari sekali. Apa kamu sengaja ingin membuatku marah sampai mati? Si gendut itu, kan bukan laki-laki asing. Dibentak olehnya, aku merasa sedikit sedih dan bergumam pelan. Aku selalu menganggapnya sebagai kakak. Kakak macam apa dia bagimu? Di istana ini, hanya aku yang pantas menjadi kakakmu. Jadi kakak juga bisa dimonopoli, ya. Kenapa si gendut itu tidak pantas? Sudahlah, kamu putra mahkota, semua terserah padamu. Aku pun menundukkan kepalaku karena tahu diri. Memasang ekspresi patuh seolah berkata, aku salah, aku menyesal. Perutku juga sangat kooperatif, berbunyi kerucuk. Xiao Chen menatapku cukup lama. Aura mengintimidasinya akhirnya sedikit melunak. Dia menarik napas dalam-dalam. Lalu memerintah dengan suara keras. Sajikan beberapa hidangan panas yang baru untuk Zizi. Tetapi dia sendiri malah mengerutkan kening dan mengambil sumpitnya. Dia menyantap beberapa hidangan yang sudah dingin itu. Makan dengan perlahan dan tenang. Aku baru saja mengambil sesuap lauk yang masih panas. Lalu memasukkannya ke dalam mulut. Belum juga aku mengunyah 2 kali. Xiao Chen tiba-tiba berkata, Zizi. Tidak ada hal lain lagi yang kamu sembunyikan dari kakak, kan? Aku sangat kaget sampai hampir tersedak. Aku buru-buru menelan semua yang ada di mulutku. Sambil menggelengkan kepala sekuat tenaga. Tidak ada, benar-benar tidak ada. Sebenarnya sih. Memang ada satu hal. Yaitu, sejak aku mulai datang bulan. Aku sepertinya tidak bisa lagi melihat arwah-arwah gentayangan itu. Model. Aku mengerti. Aku memang tidak punya alasan lagi untuk terus tinggal di Istana Timur. Tapi, ada satu hal. Yang rasanya sulit sekali untuk diucapkan. Yaitu, saat aku tidur. Aku harus mengaitkan kelingking Xiao Chen. Kalau tidak, habislah aku. Aku jadi gelisah dan tidak bisa tidur sama sekali. Sejak aku sadar tidak bisa lagi melihat hal-hal itu. Aku sebenarnya sudah pernah mencoba diam-diam. Di tengah malam, dengan hati-hati kutarik tanganku. Dari genggamannya, aku meringkuk di sudut ranjang dan membungkus diriku dengan selimut. Hasilnya, aku tidak tahan bahkan untuk sesaat pun. Hatiku terasa seperti dirayapi ratusan semut. Seluruh badanku jadi tidak nyaman. Pada akhirnya, aku tetap harus merayap kembali ke sisinya. Aku harus mengaitkan kembali kelingkingnya yang sudah akrab itu. Ujung hidungku menghirup aroma gaharu dari tubuhnya yang menenangkan. Hanya dengan begitu, aku baru bisa tidur dengan nyenyak. Mungkinkah ini yang namanya kekuatan sihir ABB? Begitu terpikir kalau setelah pindah dari Istana Timur. Kemungkinan aku akan terus terjaga sampai pagi, sungguh prospek yang menyedihkan. Hatiku jadi cemas tak karuan. Sudahlah. Sebaiknya masalah ini kurahasiakan dulu dari Xiao Chen. Kutunda saja sehari demi sehari. Hari-hari berlalu begitu cepat. Dalam sekejap, tibalah beberapa hari sebelum upacara kedewasaanku. 2 petir besar menyambar di istana. Yang pertama, di istana Qining. Aku diam-diam mendengar percakapan pribadi Ibu Suri dan bibi pengasuh Xinfu. Hamba rasa, Nona Zizi itu sangat baik. Statusnya pun sepadan. Dan lagi, hubungannya dengan putra mahkota sudah seperti teman masa kecil. Aku juga menyayangi Zizi.
Ibu Suri menghela napas, putraku itu. Dia bersikeras kalau dia hanya menganggapnya sebagai adik kandungnya sendiri. Dia bahkan berpesan berkali-kali agar aku benar-benar menjaga rahasia tentang mereka berdua yang tinggal di menara yang sama selama ini. Katanya, dia takut akan merusak reputasi Zizi. Kepalaku terasa seperti dihantam palu godam. Xiao Chen akan memilih putri mahkota. Kalau begitu, sebagai adiknya, aku memang seharusnya tahu diri. Dan segera enyah dari sana. Hatiku terasa perih dan perasaanku campur aduk. Lalu, petir kedua pun menyambar. Xiao Heng, si pria kasar itu, ternyata langsung pergi ke ruang belajar kaisar. Meminta restu paman kaisar untuk menikahiku. Aku tidak tahu apakah paman kaisar setuju atau tidak. Aku hanya dengar, begitu Xiao Heng keluar dari ruang belajar kaisar. Dia langsung diseret oleh Xiao Chen dengan wajah muram ke arena latihan. Wah, pertarungan mereka benar-benar dahsyat. Xiao Chen berlatih keras setiap hari. Aku pernah melihatnya sendiri. Gerakannya sangat lincah. Xiao Heng sudah ditempa di barak militer selama 5 tahun. Dia juga bukan macan kertas. Kudengar pada akhirnya mereka berdua sama-sama terluka. Pakaian mereka robek-robek dan harus dipisahkan paksa oleh para penjaga. Malam itu, suasana di Istana Timur terasa sangat mencekam. Dengan wajah datar, aku mengobati luka memar di sudut bibir Xiao Chen. Rahangnya juga mengeras, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, dia membuka suara dengan nada sedikit menguji. Apa kau ingin menikah dengan Xiao Heng? Perkataan Ibu Suri langsung terngiang di kepalaku. Anggap saja dia sebagai adik perempuan. Amarahku langsung memuncak. Tanpa pikir panjang, aku langsung menjawab dengan ketus, ya. Menikah, kenapa tidak? Dari adik, menjadi kakak ipar. Pangkatku bahkan naik. Xiao Chen tiba-tiba mencengkeram pergelangan tanganku. Cengkeramannya begitu kuat. Ulangi lagi ucapanmu. Katakan ya katakan, aku sudah tidak peduli lagi. Aku menepis tangannya. Hanya kau yang boleh memilih selir. Tapi aku tidak boleh menikah. Bukankah kau sudah sejak lama mempersiapkan satu ruangan penuh mahar perkawinan untukku? Kenapa? Apa kau menyesal sekarang? Wajah Xiao Chen seketika menjadi pucat pasi. Dia menatapku tajam untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia mendekat dan berbisik di telingaku. Bukankah kau masih butuh pelukanku untuk bisa tidur di malam hari? Bagaimana kau bisa bersama pria lain? Bagaimana kau bisa bersama pria lain? Karena emosi, aku langsung berucap, aku sudah lama tidak membutuhkannya lagi. Sejak aku datang bulan, aku jadi tidak bisa melihat semua itu lagi. Begitu kata-kata itu keluar, aku langsung menyesal. Xiao Chen terdiam kaku. Detik berikutnya, dia menarikku dengan kasar ke dalam pelukannya. Bibirnya nyaris menempel di pangkal telingaku. Membawa ancaman yang membuat jantungku berdebar. Selama bertahun-tahun berbagi ranjang dengannya. Katakan, kalau sampai Xiao Heng tahu, apa dia tidak akan sangat sedih? Kau licik, aku terkejut sekaligus marah. Aku memukul-mukul dadanya sekuat tenaga. Kau mengancamku, aku merasa malu, marah, dan teraniaya. Air mataku langsung tumpah. Mengalir deras membasahi pipi. Xiao Chen rupanya juga merasakan keanehan yang canggung itu. Tubuhnya terlihat menegang. Tapi dia tetap berusaha terlihat tenang. Dia mengulurkan tangan ingin menghapus air mataku, jangan menangis. Jangan sentuh aku mendorongnya sekuat tenaga. Gerakan Xiao Chen terhenti. Pangkal telinganya memerah. Bukannya mundur. Dia malah mengeratkan lengannya. Dia seolah sudah pasrah dan nekat. Suaranya terdengar agak serak. Dan juga sedikit tak tahu malu. Sepertinya yang ini tidak akan bisa hilang dalam waktu dekat. Kami berdua hanya bisa saling tatap. Terjebak dalam keheningan sepanjang malam. Sampai fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Kami bahkan tidak memejamkan mata sedikit pun. Pada akhirnya, Xiao Chen yang lebih dulu menyerah. Dia menghela napas. Suaranya terdengar lelah. Dia mengacak-acak rambutku yang berantakan. Xiao Hang, anak itu bukan milikmu. Aku bisa menuruti keinginanmu soal gua di samping Liang Pei. Tapi hanya untuk masalah ini, kau harus mendengarkan kakak. Dia berhenti sejenak. Lalu melembutkan suaranya. Kemarin kakak yang salah, perkataan kakak terlalu kasar. Kau yang penurut, ya. Tunggu aku pulang dari sidang pagi. Nanti aku akan menebus kesalahanku padamu, mengerti? Aku menarik sudut bibirku. Memaksakan diri untuk tersenyum. Tapi di dalam hati, aku sudah punya rencana. Aku tidak bisa tinggal di istana putra mahkota ini lebih lama lagi.
Melihat sikap dan tatapan Xiao Chen semalam, mana mungkin dia masih menganggapku sebagai adiknya. Lagi pula, kedua putra kaisar berkelahi hebat karenaku. Seluruh istana sampai tahu. Kalau sampai kabar ini terdengar oleh paman kaisar, bisa-bisa leherku ini ditebasnya. Selagi Xiao Chen pergi menghadiri rapat pagi, aku segera memanggil Xianger. Kami berdua, majikan dan pelayan, dengan cepat membungkus 2 buntalan kecil. Lalu kami berlari kecil menuju gerbang istana. Selama ini, aku cukup sering pulang untuk menjenguk keluarga. Dan aku selalu kembali sebelum hari gelap. Para pengawal di gerbang istana sudah hafal wajahku. Mereka melirik lencanaku sekilas sebagai formalitas. Tanpa banyak bertanya, mereka langsung mengizinkanku lewat. Kakiku baru saja selangkah melewati ambang gerbang istana. Pergelangan tanganku tiba-tiba dicengkeram. Sebuah kekuatan besar menarikku kembali dengan paksa. Aku menjerit ketakutan. Saat menoleh, kulihat Xiao Chen. Kenapa dia ada di sini? Bukankah seharusnya dia berada di aula pertemuan? Wajahnya sangat dingin dan marah. Matanya menatapku tajam. Sen Zizi, kau mau pergi kemana? Pulang. Tatapannya membuat kulit kepalaku merinding. Aku memaksakan diri untuk menjawab. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Dia mencengkeramku. Cengkeraman di pergelangan tanganku semakin mengenjang. Titah lisan paman kaisar dulu menyatakan aku harus tinggal di istana putra mahkota sampai aku dewasa. Besok adalah upacara kedewasaanku. Aku menggunakan titah kaisar sebagai perisai. Ucapanku seolah menusuk Xiao Chen dengan tajam. Matanya dipenuhi luka. Melihatnya membuat hatiku bergetar. Sen Zizi, kau dan aku sudah berbagi ranjang dan bantal selama 10 tahun. Dan kau mau pergi begitu saja tanpa pamit. Kau anggap aku ini apa, hah? Aku tidak tidur semalaman. Terkejut dan ketakutan. Sekarang kepalaku pusing dan mataku berkunang-kunang. Aku hanya ingin cepat-cepat kabur dari tempat yang menyesakkan ini. Didesak olehnya seperti itu. Otakku langsung korslet. Kata-kata jujur yang selama ini terpendam di hati. Kecoplosan begitu saja. Kehidupanku setelah kembali ke kediaman jenderal terasa begitu nyaman. Ayah dan ibu sampai memperlakukanku seperti seorang dewi. Makanan lezat, mainan seru, dan barang-barang indah menumpuk di kamarku seakan-akan semuanya gratis. Ayah dan kakak bahkan sengaja mengambil cuti. Mereka menjagaku tanpa beranjak sedikit pun. Katanya, mereka ingin menebus semua kasih sayang yang telah terlewatkan selama ini. Dengan semangat yang membara itu, mereka terus memanjakanku selama lebih dari setengah bulan. Hasilnya, aku malah jadi pucat pasi karena dimanjakan berlebihan. Adik, kenapa lingkaran matamu begitu hitam? Seperti habis ditonjok saja. Aku sudah menahannya begitu lama dan tidak sanggup lagi. Aku langsung memeluknya dan menangis sejadi-jadinya. Kakak, adikmu ini. Aku tidak bisa tidur setiap malam. Kakakku tertegun. Bukankah katanya kamu sudah akan baik-baik saja? Makhluk kotor itu memang sudah tidak kelihatan lagi. Aku terisak-isak. Tapi aku harus menggenggam tangan kecil putra mahkota. Baru aku bisa tidur. Kalau tidak ada dia, seluruh badanku rasanya tidak karuan. Tangisanku semakin menjadi-jadi. Tangisanku mengagetkan ayah dan ibu, tapi ibuku justru sangat tenang. Sambil menepuk-nepuk punggungku untuk menenangkanku. Dia memberi perintah dengan percaya diri, hanya tidak bisa tidur, kan? Ibu punya pengalaman. Xianger, cepat buatkan semangkuk sup penenang. Buat yang kental, ya. Dan nyalakan dupa penenang kualitas terbaik. Hasilnya, sambil menutup hidung, aku menenggak semangkuk besar sup penenang yang pahitnya bukan main. Ditambah dupa penenang yang asapnya bisa membuat orang pingsan selama setengah malam. Tapi sialnya, aku sama sekali tidak merasa mengantuk. Yang ada hanyalah keinginan bolak-balik ke kamar kecil, membuatku terjaga hingga larut malam. Ayah, ibu, dan kakak sudah sangat mengantuk. Hanya aku yang masih segar bugar seolah bisa pergi berkuda. Kali ini, seluruh keluarga benar-benar panik. Malam itu juga, mereka memanggil tabib paling terkenal di kota. Dan membangunkannya dari tidurnya. Apa, dia harus menyentuh sesuatu baru bisa tidur. Tabib tua itu mengelus janggutnya setelah mendengar penyakit anehku. Dia malah mengangguk-angguk. Benda ini, apakah nona muda sudah memegangnya sejak kecil saat tidur? Kalau tidak ada, dia jadi gelisah. Benar. Aku mengangguk dengan cepat. Aku sudah memegangnya selama 10 tahun penuh. Oh, bahkan lebih lekat daripada ibu kandungnya sendiri. Kalau begitu, ini sudah menjadi candu.
Kecanduan ini tidak mudah dihentikan. Kalau benda itu tidaklah penting, berikan saja padanya. Kenapa tabib harus memaksanya berhenti? Itu akan menyakiti fisik dan batinnya. Aduh, jari kelingking yang mulia putra mahkota. Apa itu bisa disebut benda yang tidak penting? Setelah mengantar tabib tua itu pergi, seluruh keluarga jatuh dalam keputusasaan yang mendalam. Kakakku tiba-tiba berdiri. Aku akan pergi ke Istana Timur sekarang juga. Akan kupotong jari kelingking putra mahkota itu dan membawanya pulang untuk adik. Ayahku sangat marah, langsung mengambil kemoceng dan mengejarnya. Memukulinya di seluruh ruangan. Anak kurang ajar. Kamu mau mencelakakan seluruh keluarga kita. Ibuku menggebrak meja. Cangkir tehnya sampai bergetar. Kalian semua, diam. Pemandangan yang kacau balau ini sama persis seperti 10 tahun yang lalu. Aku memijat pelipisku yang berdenyut kencang. Lalu aku menghela napas panjang. Jari putra mahkota tidak bisa dipotong. Kalau begitu, pakaian pribadi putra mahkota. Apa ada cara untuk mendapatkannya? Apa katamu? Kakakku mendekat sambil memegangi pantatnya yang sakit. Wajahku langsung memerah karena malu. Suaranya semerdu dentingan giok. Aku jadi berpikir, kalau ada sepotong pakaian bekasnya untuk dicium aromanya, mungkin itu sudah cukup untukku. Kakakku menepuk pahanya dengan semangat. Serahkan saja pada kakak. Jadilah kakakku yang punya 1000 cara itu. Menghabiskan banyak uang untuk menyogok seorang Kasim kecil di ruang cuci Istana Timur. Beberapa hari kemudian, dia diam-diam memberiku sebuah bungkusan. Dengan penuh harap, kubuka bungkusan itu. Ternyata isinya adalah celana dalam pria. Aku sangat marah sampai hampir pingsan. Air mataku sudah menggenang di pelupuk mata. Kamu membodohiku dengan celana dalam ini. Yang aku mau itu baju. Baju. Kakakku memasang wajah polos dan sedih. Adikku sayang. Kamu tidak tahu saja. Pakaian putra mahkota itu semuanya terdata. Kilang sehelai benang saja pasti ada yang memeriksa. Hanya celana dalam ini yang diperintahkan langsung oleh putra mahkota untuk dibuang. Kakak sudah bersusah payah untuk memungutnya kembali. Dibuang, kepalaku langsung berdengung. Dalam situasi seperti apa seorang pria akan membuang celana dalamnya sendiri? Memikirkan hal ini membuatku malu dan marah setengah mati. Rasanya ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Kakakku menunjuk wajahku dengan sedih dan prihatin. Adikku tersayang, lihat dirimu sekarang, sudah seperti hantu. Tidak peduli apa itu. Selama bisa membuatmu tidur, itu barang bagus. Terima saja seadanya, ya, terima saja. Aku diseret olehnya ke depan cermin perunggu. Melihat pantulan di cermin, mataku cekung. Wajahku pucat pasi. Benar-benar seperti hantu perempuan yang energinya telah diisap habis. Ah, sudahlah, apalah artinya harga diri. Nyawa lebih penting. Aku pun membulatkan tekad sambil menutup hidung. Dan mengambil celana itu, model. Celana dalam yang asalnya mencurigakan itu kupeluk erat-erat. Tapi jangan salah sangka. Malam itu, aku tidur dengan sangat nyenyak. Bahkan tidak bermimpi sama sekali. Seluruh keluargaku lega karena aku akhirnya bisa tidur nyenyak. Namun, kelegaan itu hanya bertahan 2 hari. Para pengawal dari Istana Timur datang dengan aura membunuh. Pemimpin mereka yang berwajah masam langsung mendatangi kami. Tanpa basa-basi, dia hendak mengikat dan membawa kakakku pergi. Si Kasim kecil yang serakah itu mengambil uang suap dari kakakku lalu mencoba bersembunyi. Tapi dia tertangkap basah. Tuduhan memata-matai pasukan Chu dijatuhkan. Kaki kakakku bisa-bisa dipatahkan. Tunggu, aku langsung berlari dan berdiri di depan kakakku. Aku berteriak pada pemimpin pengawal itu. Semua ini murni ideku sendiri. Bawa aku bertemu putra mahkota. Para pengawal itu tidak ragu sedikit pun. Mereka langsung menyeretku keluar pintu. Aku dibawa ke sebuah kereta kuda luas yang berhenti di depan gerbang. Saat tirainya disingkap, wow, Xiao Chen, sang putra mahkota, duduk dengan tenang di dalamnya. Hebat sekali, ternyata dia sedang menjebakku. Aku menarik napas dalam-dalam. Memaksa diriku untuk tetap tenang. Xiao Chen. Aku yang melakukannya. Jangan persulit kakakku. Kalau begitu, coba katakan, apa yang sudah kamu lakukan? Dia mengulurkan lengannya yang panjang. Dan dengan mudah menarikku ke dalam pelukannya. Mencuri celana dalammu. Kata-kata seperti itu. Bagaimana bisa keluar dari mulut seorang gadis sepertiku? Xiao Chen, dia jelas-jelas sengaja. Dia sengaja ingin melihatku dipermalukan. Aku merasa malu sekaligus kesal.
Gigiku menggigit bibir bawahku dengan erat. Dengan keras kepala, aku memalingkan wajah dan tidak bersuara sedikit pun. Xiao Chen melihat ekspresiku yang tampak menyedihkan. Dia sepertinya melunak. Dia tidak lagi memaksaku untuk bicara. Apa kamu tidak bisa tidur tanpaku? Seluruh tubuhku menegang. Aku mendongak menatapnya. Bagaimana kau tahu? Aku selalu menyuruh orang berjaga di luar kediamanmu. Kediamanmu heboh mencari tabib di tengah malam. Keributannya begitu besar. Kau berharap aku ini adalah duniamu. Aku terkejut sekaligus marah. Air mataku akhirnya jatuh tak tertahankan. Xiao Chen tidak berkata apa-apa. Dia hanya menundukkan kepala. Bibirnya yang hangat mendarat lembut di pipiku. Mengecup butiran air mata yang panas itu. Ciuman itu perlahan menjadi lebih intens. Menyusuri wajahku. Hingga akhirnya mendarat dengan dominan di bibirku. Aroma familiar dengan wangi gaharu yang samar. Seketika menyelimutiku. Aromanya seperti obat penenang yang paling manjur. Seketika meredakan semua yang kurasakan selama lebih dari setengah bulan ini. Semua kegelisahan dan kecemasanku. Hampir secara naluriah. Tanganku diam-diam meraba ke arahnya. Dan dengan tepat mengait kelingkingnya yang sedikit dingin. Saat ujung jari kami bersentuhan. Hatiku yang selama ini gelisah. Akhirnya kembali tenang. Ada suara kecil di dalam hatiku yang bersorak gembira. Abeiku akhirnya kembali. Malam sebelum pernikahanku dengan Xiao Chen. Kediaman jenderal terang benderang. Xiao Hang. Bocah konyol itu tiba-tiba masuk dengan mata memerah. Dia terlihat sangat lesu. Persis seperti anjing besar yang dibuang oleh pemiliknya. Bukankah kau paling suka kebebasan? Ikutlah denganku ke wilayahku, bagaimana? Di sana, tidak ada yang akan mengganggu kita. Kau bisa bermain sepuasnya. Aku janji akan menemanimu bermain polo setiap hari dengan cara yang berbeda-beda. Berburu, dan jalan-jalan di pasar. Apapun yang ingin kau mainkan, pasti akan kutemani. Kita juga bisa punya banyak sekali anak. Agar ramai dan bisa bermain bersama. Tawarannya terdengar cukup menggoda. Tapi, saat dia mendekat, ada aroma asing yang masuk ke hidungku. Aku tanpa sadar mengerutkan kening. Bukannya baunya tidak enak. Hanya saja, hatiku entah kenapa merasa sedikit menolak. Pria gendut itu. Aku menghela napas dan memberanikan diri. Aku benar-benar sangat senang bermain bersamamu. Tapi perasaanku padamu tidak seperti perasaan seorang gadis pada kekasihnya. Ucapan itu bagaikan seember air dingin yang memadamkan sisa percikan api terakhir di matanya. Lalu perasaanmu pada putra mahkota. Suaranya bergetar, penuh dengan keputusasaan dan pertanyaan terakhir. Aku langsung teringat pada Xiao Chen. Aroma di tubuhnya. Dengan dominan memenuhi benakku. Memikirkan rasa aman dan debaran yang diberikannya. Aku mengangguk pelan. Jawabannya sudah sangat jelas. Melihatnya yang begitu putus asa. Dan punggungnya yang pergi terhuyung-huyung. Hatiku juga terasa tidak enak. Aku diam-diam mengantarnya keluar gerbang. Aku baru berbalik ke kamar setelah melihatnya menghilang di kegelapan malam. Siapa sangka, begitu aku melangkah masuk, sebuah kekuatan besar tiba-tiba menarikku ke belakang. Aku menjerit kaget, lalu jatuh ke dalam sebuah pelukan yang sangat kukenal. Begitu mendongak, aku menatap mata Xiao Chen yang dalam dan penuh senyuman. Besok adalah pernikahan kita. Kenapa kamu masih datang ke sini? Aku menatapnya dengan kaget sekaligus kesal. Kalau sampai ada yang melihat, apa kata orang nanti? Xiao Chen terkekeh pelan. Kalau aku tidak datang, apa malam ini kamu bisa tidur? Tanpa memberiku kesempatan untuk membantah. Dia langsung menggendongku. Melangkah menuju tempat tidur. Lalu dengan lembut membaringkanku. Dia sendiri ikut berbaring di sampingku. Menyamping, memelukku erat dalam dekapannya. Dia menepuk-nepuk punggungku dengan lembut. Begitulah, akhir dari cerita.